Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kuliah Isna ini di pelajaran IPS. Nah, di video kali ini Ibu akan membahas materi kelas 9 masih di KD 3.1 dan 4.1, yaitu interaksi antar benua Asia dan benua lainnya. Yang akan Ibu bahas kali ini yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua-benua lainnya. Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, sebelum kita bahas untuk lingkup yang lebih luas, kita bahas dulu dari lingkup yang paling kecil, yaitu interaksi antara desa dan kota. Apa saja? Nah, di sini ada beberapa dampak pengaruh atau interaksi antar ruang desa dan kota. Di antaranya pengaruhnya itu bisa dampaknya itu bisa dampak yang positif, bisa juga dampak yang negatif. Ya, kita simak satu-satu. Dampak interaksi antara desa dan kota yang pertama yaitu makin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pada pertanian sekarang sudah berkembang menjadi industri. Nah, ini karena adanya pengaruh interaksi dari kota ke desa ataupun sebaliknya ya. Yang jelas ini dari kota ke desa. Awalnya mereka hanya bercocok tanam, tetapi lama-kelamaan karena banyaknya atau masuknya industri-industri dari kota dibangun di desa, akhirnya penduduk desa yang dulunya hanya bermata pencaharian sebagian besar itu adalah bertani, mereka sekarang sudah berubah nih menjadi karyawan swasta atau bisa disebut juga sebagai buruh pabrik, ataupun mereka pun bisa mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Misalkan walaupun mereka tadinya awalnya bertani tetapi bisa berkembang menjadi bertani singkong nih, bisa berkembang menjadi produksi olahan singkong yang lainnya. Nah, itu untuk yang pertama. Dampak yang kedua yaitu makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Ya. Nah, di sini banyak sekolah-sekolah besar di daerah perkotaan. Setelah orang-orang tersebut masuk ya ke daerah desa ya, mereka setelah selesai sekolah di kota, mereka masuk ke desa, mereka bisa mengembangkan pertanian-pertanian yang ada di desa ya, misalkan dengan membawa berbagai cara bertani agar bisa menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, ataupun membawa alat-alat untuk pengolahan pertanian ya, baik itu pengolahan dari mulai cara membajak sawah yang dulu menggunakan kerbau bisa berubah menggunakan traktor ya, ataupun misalkan cara pengolahan hasil pertaniannya, hasilnya gitu ya, dari misalkan yang tadinya singkong hanya dijual singkong, tetapi karena sudah adanya teknologi terbaru, mereka membawa alat dari kota bisa untuk mengolah singkong, jadi tidak harus singkong dijual singkong, tetapi singkong dijual kue singkongnya atau hasil keripik singkongnya karena adanya alat-alat industri yang dibawa ke daerah desa. Nah, yang ketiga yaitu makin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota. Karena adanya interaksi desa dengan kota, akhirnya sarana transportasi pun terus dikembangkan. Nah, yang pemerintah sekarang lakukan adalah memeratakan pembangunan terutama jalan ya untuk transportasi dari daerah ke kota. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, dampak interaksi desa dan kota itu adalah budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, dari bahasa, seni dan yang lainnya lagi ya. Bisa kita lihat dari segi berpakaian saja, orang desa sekarang cara berpakaiannya sudah tidak lagi cara berpakaian tradisional atau sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi sekarang sudah banyak terpengaruh dari budaya-budaya yang ada di kota ya. Dari segi bahasa ya, banyak orang-orang daerah sekarang sudah bisa menggunakan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia gitu ya. Jadi tidak
walaupun sekarang orang-orang yang sudah sepuh mereka sudah bisa berbahasa Indonesia, ataupun anak muda di daerah tuh sekarang sudah bisa berbicara dengan ala-ala kota gitu ya, misalkan menggunakan kata lo, gue, itu di daerah sekarang sudah tampak biasa. Yang kelima, yaitu berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik. Ya, sekarang yang namanya media massa, dulu mungkin radio ya yang bisa mereka dengarkan, ya informasi dari kota pun bisa masuk ke desa. Tetapi sekarang sudah ditambah dengan adanya media massa televisi, ya. Apalagi sekarang itu yang namanya media elektronik lain, media digital, itu semua warga desa kan sudah pegang handphone sudah Android ya, mereka sudah bisa mengakses informasi-informasi baik itu dari kota ataupun dari daerah lainnya ataupun dari negara lainnya, sehingga mereka sudah tahu nih, walaupun mereka tinggal jauh dari ibu kota, tetapi informasi-informasi politiknya mereka bisa tahu, mereka bisa melihat. Nah, ini dibuktikan dengan banyaknya orang-orang daerah yang sekarang maju ingin menjadi seorang pemimpin baik di kota ataupun mewakili daerahnya masing-masing. Lalu yang keenam, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa sehingga tingkat pendidikan di desa pun semakin meningkat. Nah, ini sekolah tuh di desa sekarang sudah semakin banyak ya, karena ini pengaruh dari media sosial juga bisa memblow up, bisa melihat keadaan di desa, misalkan kekurangan guru, kekurangan sekolah, banyak anak yang tidak lanjut sekolah. Nah, ini juga bisa akhirnya berpengaruh terhadap pembangunan desa ataupun adanya guru-guru profesional yang dikirim ke daerah atau ke daerah pedesaan. Nah, itu adalah dampak interaksi antara desa dengan kota. Lalu yang berikutnya adalah tadi kan hanya dalam lingkup yang kecil. Nah, sekarang interaksi antar ruang itu ada dalam lingkup yang besar juga, diantaranya antar benua, ya. Nah, di sini sekitar di benua-benua lainnya di Asia, Eropa, Amerika sudah sebagian besar mereka tinggal di daerah perkotaan. Nah, karena adanya interaksi antara desa dan kota, banyaknya orang kota yang masuk desa akhirnya membuka lahan pertanian yang tadinya lahan hutan menjadi lahan pertanian, atau bahkan orang-orang desanya ya banyak yang akhirnya pindah ke daerah perkotaan. Nah, menurut data tahun 2015 ya, menurut data WPDS-nya itu sekitar 47% warga di benua Asia itu sekarang tinggalnya banyak di perkotaan. Ya, baik itu dari segi ingin mencari pekerjaan alasannya, atau mencari pendidikan, ataupun yang lainnya. Di sini selain yang dua tadi itu ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa orang desa itu pindah ke kota. Di antaranya adalah tadi ya, mata pencaharian, mereka ingin mencari kerja, karena di desa itu pilihan pekerjaannya itu tidak sebanyak di kota. Ya, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong pergi ke banyak yang pergi ke kota gitu untuk mencari pekerjaan. Nah, yang berikutnya adalah adanya konflik di pedesaan. Nah, ini banyak sekali perang antar suku, antar saudara ya, perang saudara seperti yang terjadi di benua Afrika. Nah, ini menyebabkan terjadinya interaksi, banyak orang yang pergi ke kota ya untuk mencari aman. Lalu yang berikutnya bencana alam yang banyak terjadi di wilayah pedesaan gitu, sehingga mereka mencari tempat yang memang bisa lebih aman untuk mereka tinggali, salah satunya ya di kota gitu ya, menurut mereka kota lebih aman sehingga mereka banyak yang pindah ke kota. Nah, kalau tadi kita ngomongin untuk desa dampaknya, nah sekarang pengaruh interaksi kota dan desa. Bagi kota, desa memiliki peran yang sangat penting. Interaksi keruangan antara kota dan desa membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. Adapun pengaruh tersebut diantaranya yang pertama, secara ekonomi, kota akan mendapatkan sumber daya dari desa. Diantaranya ada sumber daya manusianya ataupun sumber daya alamnya. Nah, ini pengaruh antara kota dan desa. Kalau tadi kan dampak
eh, apa namanya desa ke kota gitu ya, atau kota ke desa. Sekarang pengaruhnya nih. Nah, masyarakat kota bisa mendapatkan sumber daya manusia diantaranya. Nah, banyak bangunan-bangunan di kota itu dibangun apakah oleh orang kota? Nah, pastinya tenaga kasarnya itu banyak yang diambil dari daerah pedesaan ataupun pekerjaan industri yang lain ya, seperti pabrik-pabrik yang dibangun di perkotaan, karyawannya dari mana? Nah, banyak yang karyawannya itu dari desa. Ataupun sumber daya alamnya ya, seperti sayuran yang ada di kota, pisang ataupun buah-buahan ataupun daging dan lain sebagainya, itu kebanyakan diambil dari daerah pedesaan gitu ya. Dari daerah desa dikirim ke daerah perkotaan, bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di kota. Nah, lalu yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses, tapi juga banyak menjadi penduduk kota yang memang tidak sukses. Bisa dibuktikan dengan ini contoh gambarnya ya. Seperti ini, banyak orang-orang desa yang pergi ke kota niatnya untuk mencari kesuksesan, tetapi jika tidak dibekali dengan kemampuan, keahlian, dan nasib yang baik ya, apalagi juga tidak didukung dengan pendidikan yang tinggi ya, mereka akan kalah saing ya hidup di kota, dan akhirnya apa, mereka akan membebani kota dengan lihatlah banyak bangunan-bangunan di bantaran sungai, pemukiman-pemukiman kumuh yang memang kurang layak ya. Karena apa? Karena ya terpaksa mereka harus melakukan itu gitu ya, untuk bertahan hidup mereka selama di kota. Untuk membeli rumah-rumah kota yang cukup mahal mereka tidak mampu. Lalu yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian besar masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Nah, makanya wajar di kota-kota besar itu berisikan berbagai macam budaya ya, yang dibawa oleh para pendatang dari daerah pedesaan. Nah, kota dan desa itu adalah lingkup yang kecil ya, baik itu di Indonesia, di Asia ataupun di benua-benua lainnya. Ibu pikir sama ya interaksi antara kota dan desa ya, dampak ataupun pengaruhnya. Nah, yang berikutnya adalah interaksi antar benua ya. Nah, di sini interaksi antar benua itu dalam bidang apa saja? Banyak. Ada bidang ekonomi, sosial, politik, budaya ya. Ini akan terjadi interaksi. Nah, yang pertama yang akan Ibu bahas adalah pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonominya ya. Nah, waktu kelas 8 kalian pernah mempelajari materi tentang perdagangan internasional ya. Faktor pendorongnya sih apa saja sih? Nah, diantaranya adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara ataupun setiap benua itu berbeda, sehingga akan menyebabkan atau mendorong terjadinya perdagangan internasional tuh ya. Nah, ini baik barang maupun jasa banyak yang dikirim ke benua-benua lain. Nah, disitulah terjadi yang namanya interaksi antar negara ataupun antar benua. Nah, contoh yang lainnya lagi banyak di masing-masing benua itu ada toko-toko atau supermarket yang khusus menjual barang-barang dari satu benua gitu. Contohnya di Eropa ada yang namanya Asia Mart, berarti di swalayan tersebut atau di toko tersebut itu adalah barang-barang dari benua Asia gitu ya, dari berbagai negaranya juga. Nah, adanya interaksi dalam bidang ekonomi juga bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Di antaranya kita bisa mendapatkan kebutuhan yang memang tidak ada di benua tersebut atau di negara tersebut. Yang kedua, bagi negara yang mengirimnya juga akan bisa mendapatkan penghasilan ya dari barang-barang yang mereka ekspor. Nah, tidak hanya barang konsumsi saja, ada juga barang-barang produksi. Di antaranya adalah mesin-mesin produksi yang dikirim dari benua satu ke benua lainnya. Yang kedua adalah pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosialnya. Nah, di sini
kehidupan sosial itu sangat berpengaruh, adanya interaksi antara benua satu dengan benua lainnya akan mempengaruhi kehidupan sosial di masing-masing benua. Di antaranya nih, misalkan di Indonesia, kedatangan bangsa orang atau turis dari negara lain, contohnya dari Eropa. Ya, mereka datang ke Indonesia. Ya, lambat laun orang Indonesia juga akan melihat pola hidup mereka, cara berperilaku mereka, cara berbicara mereka, maka orang Indonesia pun akhirnya akan terpengaruh, ya. Misalkan nih dari segi bahasa, orang Indonesia sekarang sudah banyak yang memang belajar bahasa-bahasa asing karena banyaknya orang-orang asing yang datang ke Indonesia, ataupun dari pola kehidupan mereka yang ada istilah westernisasi atau kebarat-baratan. Dari segi apa? Segi berpakaian, mereka banyak mengkiblatkan ke daerah barat atau ke Amerika, ya, cara berpakaian atau cara berbicaranya atau cara bergaulnya. Nah, atau cara mereka hidup sehari-hari dari pola hidupnya, gitu ya. Tapi tidak hanya negatif saja, banyak yang positif-positifnya. Misalkan dari budaya mereka, cara membuang sampah yang dipilah, ya, itu diterapkan di Indonesia adalah menjadi dampak positif. Tapi banyak juga dampak negatifnya. Misalkan yang namanya minum-minuman keras di benua Eropa adalah hal yang wajar karena benua tersebut adalah memiliki iklim yang memiliki musim dingin ataupun memiliki iklim sedang gitu. Mereka bawa ke Indonesia, akhirnya orang Indonesia ikut-ikutan minum bir. Nah, itu adalah salah satu dampak negatifnya. Nah, yang berikutnya, pengaruh interaksi antar negara. Di sini pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang antar negara terhadap kehidupan budayanya. Nah, dari segi budaya, adanya turis-turis asing masuk ke suatu benua, masuk ke suatu daerah, masuk ke suatu negara. Contohnya di Indonesia nih, banyak turis-turis asing yang datang ke Bali, melihat berbagai macam kesenian di Bali, akhirnya akan terpengaruh, ya, akan terbawa ke negaranya masing-masing, ke benuanya masing-masing. Bahkan ada salah satu rumah aktor yang memiliki rumahnya itu bergaya Bali. Ataupun banyak nih, salah satunya turis-turis asing masuk ke Indonesia, melihat kebudayaan Jawa, melihat kesenian Jawa, ya, mereka akhirnya membawa ke negaranya. Sekarang banyak loh orang-orang Amerika yang belajar gamelan, belajar nyinden. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa terjadi interaksi antar negara, interaksi antar benua. Lalu yang keempat adalah pengaruh interaksi antar negara dalam bidang pendidikannya, ya. Dalam bidang pendidikan di sini interaksi antara wilayah desa kota membuat masyarakat desa semakin menyadari pentingnya pendidikan. Di banyak negara, akses terhadap pendidikan menjadi semakin baik karena negara berupaya memberikan fasilitas pendidikan sampai ke daerah pedesaan. Jadi pendidikan itu merata. Banyak penduduk desa yang melanjutkan pendidikan ke kota. Dalam lingkup negara, salah satu kerjasama hubungan antar negara dalam lingkup pendidikan. Nah, di sini banyak negara-negara berkembang mengirimkan siswa-siswa terbaiknya untuk belajar di negara lain ataupun di benua lain yang memang lebih maju, dengan tujuan untuk mempelajarinya dan bisa membawa pulang serta mengembangkannya di negaranya sendiri, gitu. Atau ada yang namanya program pertukaran pelajar. Nah, itu juga adalah salah satu contoh dari adanya interaksi antar negara dalam bidang pendidikan. Lalu yang keempat, pengaruh interaksi antar negara. Di sini pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politiknya. Nah, ya, interaksi antar ruang juga mempengaruhi kehidupan politik suatu negara. Kehidupan politik suatu negara seringkali dipengaruhi oleh negara lain. Nah, sistem pemerintahan dan sistem demokrasi yang dipilih banyak negara saat ini adalah hasil pengaruh dari negara lain. Salah satu contohnya, sekarang negara Thailand, ya, yang sedang melakukan demonstrasi, mengajukan mereka ingin berubah, yang tadinya monarki ingin menjadi negara yang memang bisa republik, itu mereka sedang memperjuangkan itu. Karena apa? Salah satunya karena mereka terpengaruh dengan negara-negara
lain ataupun kebijakan-kebijakan dari benua lain. Nah, yang lainnya lagi juga ada contoh yang lainnya. Misalkan nih antara Palestina dengan Israel. Mereka kan berkonflik ya. Sampai saat ini masih berkonflik. Nah, Indonesia kan mendukung kemerdekaan negara Palestina. Nah, akhirnya apa pengaruhnya gitu ya? Pengaruhnya adalah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel karena Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, itu adalah salah satu contoh pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politiknya. Nah, itu materi tentang interaksi ya antar ruang di Asia dan di benua lainnya. Bagaimana dengan penjelasannya? Ya, semoga kalian bisa memahaminya ya. Nah, kalau misalkan kalian belum memahaminya, kalian bisa tanya di komen ataupun yang belajar sama ibu di classroomnya, kalian bisa juga tanya ya di forum Google Classroom kita. Ya. Mungkin di video kali ini ibu cukupkan sekian dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share ke teman-temannya yang lain. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.